Oke, selamat sore Marvel. Marvel, Natal atau apa nih? Kenapa Kak? Marvel merayakan Natal atau apa nih nanti tanggal 25? Iya merayakan Eh, Katolik atau Protestan? Protestan. Oh, iya. Tapi juga di sekolah banyak murid yang Natalan sama eh, apa sih Konghucu atau Buddha karena KBI sekolah bekerjanya di sekolah internasional, semi internasional gitu di Jakarta Barat. Oke, kita mulai materi hari ini yaitu tentang statistik data kelompok ya. Kita review dulu sebelum mulai statistik data kelompok. Kemarin kita udah belajar tentang statistik data tunggal ya. Data tunggal tuh seperti ini. Kita mau review lagi biar nggak lupa. Data tunggal yaitu ciri-cirinya apa? Berderet-deret angka ya. Angka-angkanya berderet-deret secara acak. Contoh 4, 6, 7, 7, kemudian 9, 11, 12, nah seperti itu. Terus yang kedua, mencari mean atau rata-rata gimana? Di jumlah semua ya, di jumlah Terus dibagi. dibagi dengan total data. Terus kita mencari apa kemarin? Modus ya. Modus itu adalah angka yang paling banyak keluar. Keempat, mencari kuartil bawah ya, atau kuartil satu. Itu dengan cara dibagi 4 dulu. Tapi nanti kita bahas dulu nih kuartil 2 dulu ya. Kuartil tengah atau kuartil 2 itu namanya apa kemarin? Median ya. Median. Itu adalah nilai tengah dibagi 2 setelah diurut. Berikutnya kuartil atas. Itu ada di 3/4 data ya. Ada di 3/4 data. Untuk kuartil satu ada di 1/4 data. Gitu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang materi data kelompok. Statistik itu luas, cuman di SMA itu hanya dua jenis ini aja yang akan dibahas di buku-buku gitu ya. Sekarang kami sebelum masuk ke materinya, mau membahas tentang manfaat belajar statistik dulu ya, biar kita semangat nih dalam belajar. Yang pertama, data statistik itu nanti berbentuk ini, berbentuk tabel yang ada gambarnya ya. Terus ada juga yang berbentuk ini nih, tabel berbentuk garis. Ini garis line ya, seperti bukit-bukit gitu. Ini tabel ini atau grafik ini bisa dibuat dengan menggunakan apa? Tahu nggak? Microsoft Excel ya, buat perhitungan. Terus untuk data yang berikutnya selain grafik berupa tabel seperti ini. Nah, ini nih. Contoh nomor 12 nih, ada umur dan frekuensi. Biasanya ini kalau data umur dan frekuensi jumlah orangnya akan digunakan sebagai data di mana? Coba Marvel tahu nggak? Di data warga ya, warga yang umur 20 sampai 24 berapa orang? Terus 40 sampai 44 berapa orang? Ini biasanya ada di populasi orang-orang yang ada di suatu lingkungan tertentu nih seperti RT, terus apalagi sekolah ya, sekolah, apalagi organisasi gitu. Nah, nanti kita sebagai orang statistik akan menghitung bagaimana rata-rata, bagaimana modusnya, kuartilnya, dan lain-lain. Oke, sekarang kita mulai dari rumus-rumusnya dulu ya. Nah, kalau di rumus ada yang bilang data kelompok itu data majemuk ya.
Kita langsung baca dulu ya teorinya. Pengolahan data majemuk atau kelompok pada dasarnya sama saja dengan data tunggal, namun memiliki cara yang berbeda untuk menghitungnya. Oh ya tadi kita belum bahas ini ya semua nih. Itu sebelum bahas itu ini dulu ya. Yang pertama memahami pola dan kecenderungan data. Jadi data statistik ini dapat melihat kecenderungan datanya bisa naik, turun, atau stabil tanpa harus meneliti data satu persatu. Jadi secara data besar itu kita bisa langsung melihat polanya data ini kemana gitu. Terus yang kedua, meringkas data yang besar dan kompleks. Contohnya kalau kita sebagai penyelenggara negara ya, seperti kamu misalnya PNS nih di Badan Pusat Statistik atau di Departemen Keuangan, itu jumlah rakyat yang dihitung banyak gitu. Gimana cara menghitungnya biar bisa menghasilkan suatu kesimpulan? Misalkan data penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta, data COVID-19 di Kabupaten Bogor. Kalau kita ngitungnya manual satu-satu akan lama. Misalkan kamu punya niat masuk ke STAN ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, itu kita udah harus hafal statistik nih pasti. Yang ketiga, menentukan ukuran pemusatan dan penyebaran data. Jadi nanti ada menghitung mean, rata-rata, median, modus, jangkauan, varians, dan simpangan baku pada data kelompok untuk mengetahui karakteristik data secara kuantitatif. Artinya kuantitatif itu secara angka ya, bukan secara kualitatif. Berasal dari kata kuan. Kuan itu berasal berhitung, ya, hitungan gitu ya. Lawan kata kualitatif adalah kualitatif. Kalau kualitatif itu seperti orangnya ganteng, sifatnya baik, ramah, terus apa lagi? Rajin, disiplin itu kualitatif. Kalau kuantitatif banyaknya perhitungan. Yang keempat, membandingkan beberapa kelompok data. Jadi misalkan data pria dan wanita dalam satu kelas tinggian mana untuk mendapatkan hasil ulangan matematik. Contoh gitu ya di kelas 10. Yang kelima, mendukung pengambilan keputusan yang objektif. Nah, statistik itu perlu untuk mendukung eksekutif dalam mengambil keputusan. Contoh misalkan di Marvel orang Tangerang ya. Ya bener ya. Oh, ya Marvel ya. Halo? Ya kan, Di Tangerangnya sebelah mana? di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan, Tangsel. Nah, misalkan bisa mengambil keputusan yang objektif terhadap penyebaran pemberantasan penyebaran penyakit demam berdarah gitu. Kan kita harus ngelihat data-data dari tiap wilayah ya. Misalkan kita mau ngasih obat nih biar nggak salah alokasi, kita harus membaca data-data berdasarkan usia. Misalkan nenek-nenek yang banyak punya penyakit, terus mungkin anak muda yang nggak punya penyakit nanti obatnya berbeda gitu ya. Jadi harus dianalisis. Jadi intinya statistik itu adalah menganalisa data. Yang keenam, meningkatkan kemampuan membaca grafik dan tabel. Ya, jadi tabel dan grafik itu nanti akan banyak nih dibahas di statistik yang kedua ini. Yang ketiga, menjadi dasar analisis di berbagai bidang, contohnya di pendidikan. Misalkan nilai matematika, nilai mata pelajaran di rapot ya. Ekonomi, misalkan tingkat kemiskinan dari suatu negara atau suatu wilayah atau suatu provinsi. Bisnis, contohnya misalkan kita seorang manajer toko ya. Barang-barang yang laku atau barang yang kurang laku, kita akan ambil tindakan apa gitu. Dimasukin ke gudang kah, atau tetap di display, atau di retur, atau jual murah, diskon gitu ya. Nah, kesehatan contohnya pada tadi seperti KB infokan ada penyakit yang mesti ditangani secara cepat. Penelitian ilmiah contohnya apa nih? Pembuatan tesis, disertasi, atau skripsi ya. Nah, kalau kita di dunia pendidikan namanya ilmiah nih. Jadi kita harus membaca berdasarkan data. Nah, jadi tugas kita nih, Marvel seorang murid dan Kak Bayu sebagai guru, tugas statistik itu di penelitian ilmiah gitu. Oke, sekarang masuk ke rumus-rumus atau data-data kelompok ya. Yang pertama, seperti biasa, di data tunggal kemarin kan rata-rata ya. Untuk di majemuk atau di kelompok juga menggunakan rata-rata juga.
Jadi contohnya kami kasih contoh yang soal ini aja ya, yang tadi nih di ini ya, di contoh sebentar mau di capture dulu. Nah, ini kan ada data umur dan jumlah orang, frekuensi ya. Untuk mencari rata-rata nih, atau bahasa Inggrisnya mean ya. Itu rumusnya, sebentar kami zoom out dulu. Nah, biar lebih ini. Nah, kelihatan kan jelas ya. Itu rumusnya sigma F dikali nilai tengah dibagi sigma F. Betul. Nah, nilai tengah ini bukan ini ya, bukan tanda ini, tapi harus pakai, tunggu, ini harus lebih besar lagi nih di size-nya. Nah, XI, untuk kebesaran. Nah, untuk yang F itu adalah frekuensi ya. Terus untuk yang XI, ini kamu catat, sama dengan nilai tengah gitu. Terus eh, sigma F itu adalah eh, penjumlahan ya. Oke, gimana cara kita ngitung? Kita bikin tabel satu lagi di sini. Tabel FXI. Nah, ini rumusnya kan tadi ada di sebelah sini ya. Nah, ini tuh. Sigma XI dikali F dibagi sigma FI. Ini kami print screen lagi deh biar berbandingan. Nah, di mana-mana soal statistik itu paling utama yaitu rata-rata gitu ya. Nah, XI kita ukur dulu nih mulai dari 20, 21, 22, 23 dan 24. Nah, nilai tengahnya mana nih? Antara 20 sampai 24. Bisa jawab nggak Marvel nih? 22. Betul, tulis 22 di sini ya. Nah, di sini kita berarti 20 ke 22 kan butuh 2 digit ya. Berarti di sini 27. Di sini, di sini, di sini 42. Ya, salin dulu deh coba Marvel tuh. Jadi suatu data ini apa ya? Biasanya ini RT ya. Warga RT berapa tuh? RT 5 lah gitu. Berarti cari nilai XI-nya dulu. Nilai tengah S. Berikutnya, kita pakai tabel juga di sini, yaitu F dikali XI. Berarti 22 dikali 44 berapa? 88 ya. 27 kali 7, 49. Terus 14 tambah 4.
18 ya, jadi 189. 32 kali 11. 352. Nah, ya jadi boleh pakai kalkulator ya. 352 ya. Iya. 37 kali 10, 370. 42 kali 8. 336. Kalau dijumlah semua berapa tuh? Dari atas sampai bawah. Oke, sekarang kita hitung satu-satu dari atas sampai bawah. 88 ditambah 189 ditambah 352 ditambah 370 ditambah 336. 1335. Nah, ini makanya di atasnya ini dapat nilai 1335 dibagi apa Kak? Jumlah dari frekuensi. 4 ditambah 7 11 ditambah 11 22 ditambah 10 32 ditambah 8 23. sama dengan 40. Betul nggak? 11 tambah 11 22 tambah 10 32 tambah 8 40. Maka di sini ditulis Iya. sigma F-nya 40 dibagi 40. Berarti jawabannya 33,375. Berarti rata-rata usia warga RT 5 itu adalah 33 usianya gitu. Oke, catat dulu silakan sekitar 3 menit. Nanti KB habis ini kasih cara menggunakan coding ya, bukan menggunakan cara sigma F kali XI dibagi F. Ini KB dapat dari ngajar di bimbel Primagama dan di buku-buku ya. Primagama, Ganesha Operation. Jadi boleh dibilang ini adalah cara konvensional atau cara biasa. Yang kedua di sini kami pengen kasih tahu kamu dengan cara yang lain ya, cara coding atau cara cepat untuk mencari rata-rata data kelompok. Oke, udah disalin? Udah. Mm, Tunggu sebentar. Oke, terus untuk datanya ini KB kopas lagi di sebelah kanan biar gampang bacanya ya. Ini dihapus dulu nih karena nggak relevan tadi kan udah nilai tengah ya. Jadi dihapus. Nah gitu. Dengan cara coding, kita harus memasukkan tanda juga di sini nih. C. Tuh. Warnanya merah deh C. Alias coding ya. Nah, patokannya yaitu di data frekuensi terbesar itu nol di sini. Nol. Udah dilihat nih sampai Marvel? Jadi di data yang terbesar di angka 11 itu nol. Ke atas dia -1. Di bawah ke atasnya lagi -2. Kalau dia ke bawah itu 1 dan 2. Terus gimana Kak? Oke, ini Kak Bayu tulis tabelnya biar rapi dulu. Nah, sekarang kita masuk ke tabel berikutnya nih. Berarti harus tulis di sini F kali C.
Oke, sekarang hitung 4 kali min 2 berapa? Min 8. Min 8. Terus 7 kali min 1. Min 7 ya. 11 kali nol, nol. Hmm. 10 kali 11, 10. 8 kali 2, 16. Ini bukannya satu ya. Dua nih maksudnya nih. Nah sekarang dijumlah nih. Dari min 8, min 7, 10 dan 16 dijumlah berapa tuh? Ini aja nih, ini dicoret ya. Ini jadi 8. Terus 8 dengan min 7 jadi 1. 1 dengan 10 dijumlah jadi 11. Gitu. Terus gimana Kak setelah itu? Nah rumusnya berbeda nih. Rumusnya bukan ini lagi ya. Jadi nggak perlu pakai ini. Jadi rumus baru. Oke caranya karena mencari rata-rata itu simbolnya X ada tanda topinya di sini ya. Nah ini rumusnya adalah XI ditambah sigma frekuensi dikali coding dibagi frekuensi dikali P. Tuh, catat dulu. Silakan dicatat untuk rumus yang kedua. Nah, KBI saranin menggunakan rumus yang ini biar lebih mudah, nggak pakai cara yang perkalian tadi. Kalau dicatat bilang ya, biar nanti kita lanjutin. Itu X-nya ada garisnya di atas ya. Iya, ini adalah simbol rata-rata nih. Jadi KB tulis di sini warna hitam deh. Nilai tengah frekuensi terbesar. Terus ini sigma ya, sigma F adalah jumlah frekuensi. Sigma FC jumlah frekuensi kali coding. P adalah panjang kelas. Terus silakan dicatat dulu. Nah, untuk nilai tengah frekuensi kelas frekuensi terbesar tadi berapa tuh? Tahu gak? 32 ya, 32. Jadi ini 32. Jumlah frekuensi tadi berapa? 40. Jumlah frekuensi dikali coding 11. Panjang kelas. Nah, ini kan KB belum kasih tahu kamu nih. Dari 20 sampai 24 berapa tuh jumlahnya tadi? 5 ya. Hmm. Iya. Nah, berarti panjang kelas itu adalah men, apa sih namanya menghitung satu-satu dari frekuensi tiap kelas gitu ya. Jadi semuanya kan sama nih, berarti 5 di sini. Berarti dari data ini kita udah bisa isi data-datanya. Oke, ini di zoom out dulu sebentar. Nah, gitu tuh. Sama dengan XI berapa? 32 ya.
ditambah 11 dibagi 40 dikali 5. Jadi kita langsung jumlahin 32 ditambah. Nah ini berapa nih? 40 dengan 5 berapa? 8 ya. Tuh. Iya. Jadi karena 8 kali 5 40. Nah, 11 dibagi 8 berapa? Kita gunakan manual deh. 1, 8, 3, 30 bagi 8 berapa? 3 ya, 8 kali 3 24. Karena 8 kali 4 32. Jadi 24 terus di sini berapa? 60 ya. 60 dibagi 8 berapa? 8 kali 7 56. Tuh, berarti 7 di sini. Jadi 32 ditambah 1,37. Hasilnya berapa? 33,37. Kita lihat hasilnya. Tuh, sama kan? Jadi mau pilih mana nih? Mau yang kiri atau yang kanan? Kanan. Ya, yang kanan ini KB rekomendasikan cara menghitung cepat tanpa harus berhitung besar-besar kayak begini. Gitu. Oke, silakan catat dulu tuh hasil yang kedua yang di nomor pertama ya. Jadi Sudah. emang di materi statistik, data tunggal dan data kelompok yang paling utama yaitu eh, mencari rata-rata dulu. Oke, ini KB save dulu ya buat kamu Lin. Sebelum masuk ke latihan, kita latihan ini dulu aja ya, mencari mencari rata-rata setelah itu nanti modus. Jadi jangan lompat-lompat sebentar. Marvel. Tanggal berapa sekarang? 20 Desember nih. Dah. Oke, sekarang yang baru nih KB kasih soal dari soal ini. Nanti kamu kerjain menggunakan data coding. Nah ini ya dari nomor 15 ini. Kami kasih tugas kamu kerjain ini dulu sekitar 10 menit ya. Jadi sambil boleh ke WC, toilet, nggak apa-apa. Habis nih selesai nanti kita masuk ke mencari data yang paling sering keluar yaitu modus dari data kelompok. Oke nih silakan tugasnya yaitu oke 10 menit ya. Silakan. Sampai jam 16.38. Itu FI ya. FI iya.
Tapi cari C-nya gimana, Kak? Oke, untuk cari chainnya itu kita patokannya yaitu dengan data yang terbesar dari frekuensi itu nol di sini. Ini kami kasih tulis warna merah ya biar highlight. Nah, nol dari pusat pangkal nol ini kita tulis semakin ke atas itu semakin minus. Berarti min satu. Di sini min dua. Terus di sini berapa tuh? Satu ya, dua. Mungkin ada siswa tanya ya, misalkan Kak gimana kalau frekuensinya kadang-kadang ada yang sama gitu ya paling besar itu. Itu kemungkinan jarang terjadi ya. Di soal-soal itu jarang banget. Soal yang frekuensi terbesar ini banyak jenisnya gitu. Jadi cuma satu doang. Nah gitu. Setelah itu kita kasih kolom satu lagi di sini yaitu kolom FC ya. Kolom F kecil dikali C gitu. Berarti perkalian antara FI dikali C. Oke, 2 menit lagi.
Ya udah dapet Marvel untuk rata-ratanya. Belum, Pak. Hmm. 61,25, Pak. 21. 61,25. Nah, secara hipotesis atau untuk pendugaan hasil sementara itu benar ya, karena ada di sini nih. Tapi KB pengen coba ngitung biar valid ya. Jadi di sini -10, di sini -10, di sini 0, 7, dan 12. Jadi kalau dijumlah ini jadi 2 ya. Di sini 9 dengan -10 jadi totalnya berapa? -1 ya. Jadi jumlah ininya -1. Terus XI-nya berapa tadi tuh? 56 ke 65 totalnya berapa? Kita hitung pelan-pelan 56
Jumlah kelasnya berapa? 10 ya? 57, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti total tengah-tengahnya berapa di sini? Yang ini ya. Hmm. Berarti 60,5 gitu caranya. Berarti di sini kita tulis nilai tengahnya 60,5. Ditambah min 1 yang ini ya. Dibagi dengan total frekuensi. 5 tambah 10, 15 tambah 10 tambah 12, 27 ditambah 7, 34 tambah 6, 40. Berarti di sini 40. Terus di sini dikali dengan 10. Ini tinggal dibagi. Di sini jadi 4 ya. Jadi seperempat itu sama dengan min 0,25. 60,5 dikurangin 1,25. Tunggu, nih ada yang salah gak nih? Coba min 2 tambah min 10 di sini min 3. Ini min 20 ya di sini min 20. Di sini min 19, 19. min 1 bener. Berarti jawabannya harusnya bukan 61,25 tapi 60. Sebentar. 60,5 dikurangin 1,25. Yang benar yaitu 59,25. Nah, ini yang benar nih. Nah, dikoreksi deh. Jadi yang ini salah. Jadi ini nilai tengahnya 60,5 itu didapat dari rata-rata yang tengah-tengah nih. Gitu. 60 ditambah 61 dibagi 2. Nah, terus masukin ke sini. Gitu ya. Nah, min 1 yang ini jumlah dari min 20 tambah min ditambah 19 jadi min 1. 40 itu jumlah frekuensi dikali dengan panjang kelas 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jawabannya 59,25. Oke, dicatat dulu sekaligus dikoreksi ya. Habis ini kita masuk ke modus ya. Kalau dia dicatat infoin ya, biar nanti kita masuk ke rumus baru.
Itu 1,25 itu tadi ketemu di mana, Pak? Dapat dari min 1/4. Min 1/4 kan 0,25. Salah, salah, salah. Bukan 1,25 ya. Ternyata KB yang salah nih. Hmm, kok 1,25 sih? 0,25. Ya, terima kasih atas koreksinya. Bukan berarti bukan nol ya. Tapi bukan 1,25 tapi 0,25. Jadi 60,5 dikurangi 0,25. 60,25. Ini yang benar. Nah, nanti kalau misalkan ketemu soal ini, kami yakin deh siswa-siswa atau yang pernah tahu rumus ini, X rata-rata sama dengan XI ditambah sigma FC dibagi sigma F dikali P, itu nggak bakal pakai rumus yang konvensional yang tadi lagi tuh. Karena bakal memakan waktu dan rentan salah hitung karena jumlahnya besar gitu. Oke, udah. Di belakang. Sekarang kita masuk ke mencari modus ya. Modus nih sebentar yang ini KB hapus dulu. Modus itu adalah nilai yang paling banyak keluar. Rumusnya boleh dari sini copas nggak apa-apa nih. Nah, sebagai wanti-wanti aja nih untuk statistik, rumusnya banyak dan perlu konsentrasi siswa nih untuk menghafal nih karena banyak banget. Simbolnya tuh MO ya. Kalau kalau tadi rata-rata X dengan tanda topi di atas. Nah, kalau modus ada dulu mo. Berasal dari kata modus ya. Jadi cuma dua huruf di depannya aja nih. Sama dengan TB. TB itu tepi bawah kelas modus. Gimana cara nyarinya, Kak? Yang ini, kelas modus itu adalah kelas yang paling banyak keluar. Yaitu yang ini nih ya. Frekuensinya paling banyak. Jadi ini sebenarnya kurang lengkap nih kalau ditambahin di sini. Didapat dari frekuensi terbesar. Itu adalah kelas modus. Ini diperkecil dulu nih. Nah, 10 di sini. Nah, gitu. Berarti frekuensi terbesar mana? 12 ya. Nah, ini adalah kelas modus nih. Udah ketahuan dari banyaknya data. Terus tepi bawah kelas modusnya itu dikurangin 0,5 dari tepi bawah ini. Ini namanya tepi bawah. 56 dikurangin 0,5 berapa? 55,5. Maka kita bisa tulis TB-nya yaitu 55,5 gitu. Ada anak murid tanya, Kak, gimana kenapa 0,5? Itu udah rumus ya. Jadi harus tahu tepi bawah yang ini S dikurangin 0,5 jadi 5,5. 55,5. S1 yaitu selisih frekuensi dengan kelas sebelum kelas modus. Jadi ini adalah frekuensi 12 dikurangi frekuensi sebelumnya. Kita pakai naik ke atas ini adalah S1. Berarti adalah 12 dikurangin 10. Bukan dikurangin 2 ya, dikurangin 10 hasilnya 2 tuh. Yang S2 selisih frekuensi dengan kelas sesudah kelas modus yaitu
Frekuensi kelas modus dikurangin frekuensi setelahnya. Yang ketujuh ini. Berarti S2 sama dengan 12 dikurangin 7. Sama dengan berapa? 12 kurang 7. 5 ya. 5. S1 ditambah S2 nanti adanya di bawah. Nah, C itu yang kayak tadi nih, panjang kelas. Jadi kalau di buku-buku itu ada yang nulis P, ada yang C ya. Karena nih mungkin C dari kelas sih gitu ya. Nah, sekarang kita langsung tulis rumusnya. Berarti MO sama dengan TB. Nah, 55,5. Ditambah 2 dibagi 2 ditambah 5 dikali 36 ke 45 tadi berapa panjang kelasnya? 10 ya. Gitu. Hasilnya 55,5 ditambah 20 dibagi 7 sama dengan 55,5 ditambah 20 dibagi 7 desimalnya yaitu 2,85. Jadi 2,85 ditambah 55,5 hasilnya menjadi 58,35. Nah, ini adalah nilai yang paling banyak keluar dari berat badan di RT 3 di Kelurahan Tangerang Selatan. Adanya di rentang ini ya 56 sampai 65 itu berarti benar. Jadi jawabannya yaitu 58,35. Silakan dicatat dulu. Setelah itu kita masuk latihan yang kayak tadi ya, mandiri. Terus full dari mana, Kak? Panjang kelas yang tadi dihitung dari 36 sampai 45. Nah, yang terkecilnya, Kak. Maksudnya yang terkecil. Enggak, maksudnya Da- yang paling kecil angkanya. paling kecil angkanya. Oh, yang maksudnya 10 ini atau 10 yang mana? Yang 10 ini, yang C. Oh, ini panjang kelas. Jadi diurut kayak tadi tuh 36 sampai 45 itu dihitung satu-satu. Jadi ada 10 data, maksudnya gitu, 10 data. Itu panjang kelas. Apa itu kelas? Kelas itu yang ada di sini nih. Kelas satu, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Gitu. Karena kalau yang badannya besar, yang badannya gendut ya, ini 76 ke 85 ada 6 orang gitu. Nah, jadi panjang kelasnya itu menghitung satu-satu dari data yang paling bawah ke yang paling tinggi dari kelas satu gitu ya. Pasti semuanya sama nih. Ada murid yang nanya, Kak, kalau misalkan data ini semuanya kelasnya sama nggak? Sama. Jadi nggak mungkin kelasnya itu beda-beda. Di atas ini 5 atau 10, ini 8 nggak mungkin. Jadi semuanya 10. Gitu. Oke, udah dicatat. Habis ini pakai data yang tadi ya. Udah, Kak. Pakai data yang tadi. Ini Kak Bayu bersihin dulu. Biar ada latihan. Biar cepet diginin aja nih. Nah, tadi berat badan udah. Sekarang
Nah, yang tadi deh, yang data. Nah, ini kan pilihan ganda ya, sesuai dengan modusnya ini dong, sesuai dengan soalnya. Jadi bisa langsung dicari A, B, C, D-nya. Nah, silakan. Jadi kamu tanggal cari tuh A, B, C, D-nya dapat berapa? 31,75 kah? 32, 32,5, 33. Menggunakan data yang rumus itu, modus. Waktunya 8 menit.
Udah dapet? Udah dapet nilainya? Marvel yang modus? Belum ya? Dikit lagi. Pas 1,2 Kak. Berapa? 41,2. Kita hitung secara cepat 29,5 ditambah 4 dibagi 4 ditambah satu ya, 5. Nah, ini bisa dicoret nih atas bawah. Jadi 41 kamu. Jawabannya 33,5. Kenapa jawaban yang lebih tepat ini? Karena 33,5 itu udah rentang di sini nih. Nah, ini adalah kelas modus. Nah, kamu jawabannya pas 1,2, jawabannya kan ada di sini tuh. Hmm. Berarti jawabannya yang benar yaitu ya yang E. Tuh, gitu disalin dulu nih. Udah, mau coba lagi nggak modus sama rata-rata? Atau mau beralih ke kuartil sama median? Modus lagi. Modus lagi ya. Oke, menggunakan data yang berbeda nih. Modus, modus. Nah, kami cari di internet aja ya, biar ada jawabannya nih, biar lebih menantang. Soal modus data kelompok pilihan ganda. Nah, tapi jawabannya pasti nggak ada dulu, gitu harus nyari. Nah, ini nih. Oh, nggak kelihatan, dia agak blur.
Ah, ini rata-rata. Nah, ini dia nih. Ini adalah soal pilihan ganda yang tersebar di internet, jadi kita bisa bahan referensi dalam berlatih soal ya. Nah, silakan dikerjakan di sini nih. Jadi kami mau hapus dulu yang sebelah sini, tapi data rumusnya nggak dihapus. Tuh, silakan. Modus dari data kelompok pada tabel di bawah ini adalah berat badan 50 sampai 52 ada 10, 53 sampai 55 ada 12, 62 sampai 64 ada 6. Silakan dikerjakan. Waktunya 8 menit lagi sama. TB ditambah S1 atau D1 ya. Di buku-buku ada yang bilang D1. Nah,
Dapat, Marvel? Belum. Belum. Oke, lanjut ditunggu. Berapa ya jawabannya? Kok nggak ada jawabannya di sini, Kak? Oke, kita hitung kelas modus yang mana? Yang ini ya. Nah, ini nih. Yang frekuensinya terbesar. Berarti tepi bawahnya berapa nih? Tepi bawahnya 55,5. Iya. Karena 56 dikurangin 0,5 jadi 55,5 ditambah S1 itu 6 ya di sini. Dibagi 6 ditambah 4. 4 dikali 50 ke 52 berapa tuh? 53 ya. Hmm. Tuh gitu. Karena ini adalah panjang kelas yang kita urutin satu persatu dari 50 ke 52, 53 ke 55, totalnya 3. Nah, ini jadi berapa nih? 10 ya. Ya, Berarti 10. 55,5. Kamu sendiri jawabannya berapa? 75,48. Tuh. Yang benar ini 55,5 ditambah 1,8. Jadi 8 tambah 5 13. 5 tambah satu 6 tambah satu 7. Di sini jadi 5. Ada jawabannya. 57,3. Nah, kemungkinan kamu yang salahnya di mana tuh? Kenapa bisa melenceng jauh? Kalau itu aku kayaknya salah. Tadi aku bagi, kan 6 tambah 4 10 bagi 3. Jadi 3. Salah. Jadi tiga koma Dikali. tiga jadi kali 6. Hmm. Dikali 3. Nah, rumusnya di sini P. Gitu. Oke, karena waktunya 3 menit lagi mau selesai, untuk materi selanjutnya kayaknya nggak cukup waktunya ya. Jadi nanti kita mau bahas minggu depan tentang median
kuartil, desil, persentil dari data kelompok ya. Menggunakan data yang tadi aja tuh. Jadi nanti minggu depan Zoom lagi ya, Sabtu jam 4 sore, median, kuartil, desil, persentil. Data kelompok itu yang paling sulit dibanding data tunggal. Makanya kita harus pelan-pelan, nggak semua harus kita bahas dalam 1,5 jam ini. Jadi minggu depan kita akan bahas tentang satu, kuartil satu, kuartil dua, itu artinya median nih. Jadi kuartil 2 sama dengan median. Tiga itu kuartil tiga, terus simpangan baku, desil persentil. Jadi 1 sampai 5 dulu nih yang wajib kita pelajarin. Nomor 6 ini simpangan baku dan simpangan rata-rata akan dilanjutin ya. Mungkin dalam 3 kali pertemuan kali. Jadi ke depan masih ada 2 kali pertemuan untuk simpangan data kelompok ya. Gitu. Oke, hari ini kita bahas tentang rata-rata dan modus dulu ya data kelompok. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum kami tutup? Nggak ada. Nah, ini kan juga kamu belum pelajarin ya. Berarti nanti di semester depan di kelas 10 semester 2 udah tahu nih rumus-rumus cara cepat mencari rata-rata dan mencari modus dari data kelompok. Oke, udah cukup Marvel. Kami nanti eh, siapkan lagi materi buat minggu depan. Pakai data yang sama ya, tapi rumusnya berbeda-beda. Oke, KB tutup ya, Marvel. Pasti Terima apa? kasih atas perhatiannya. Semoga yang Kak Bayu sampaikan materi tentang statistik data kelompok ini kamu bisa tahu duluan dibanding rekan-rekan yang lain di sekolah dan bisa mendapatkan nilai tertinggi. Jangan lupa latihan terus ya kalau punya buku cetaknya di sekolah, dilatih dari rumus-rumus yang tadi khususnya rata-rata dan modus. Oke, KB akhiri. Selamat sore dan sampai ketemu lagi hari Sabtu depan.